Halo, saya Moses. Saya Gloriana. Saya Nafa. Nah, kalian tahu nggak apa itu briket? Jadi, briket adalah salah satu bahan bakar padat yang biasanya dibuat menggunakan batu bara. Nah, kalian pasti tahu kan kalau batu bara merupakan sumber energi yang tidak terbarukan. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, cadangan batu bara Indonesia diperkirakan habis dalam 83 tahun yang mendatang. Oleh karena itu, kita membuat biobriket sebagai alternatif sumber energi panas. Biobriket sendiri terbuat dari arang biomasa. Nah, sampah-sampah organik bisa kita manfaatkan loh untuk menjadi biobriket. Nah, bahan dasar pembuatan biobriket yang kita gunakan ada 3, yaitu tempurung kelapa, kulit buah, dan ampas ekoenzim. Nantinya kita akan bandingkan laju kalor dan nilai kalor dari setiap briket untuk menentukan mana yang paling baik. Simak terus videonya ya. Alat dan bahan yang kami butuhkan yaitu dari alatnya kami perlu pemantik yang berguna untuk membakar 3 bahan biobriket. Lalu kami juga butuh kaleng dengan diameter yang tidak terlalu kecil dan di bawahnya diberi lubang. Selanjutnya, bahan yang kami perlukan seperti tempurung kelapa, kulit buah, dan ampas ekoenzim. Nah, 3 bahan tadi harus dijemur hingga kering. Untuk memudahkan pembakaran, kami perlu kertas dan minyak atau cairan spiritus. Selanjutnya, untuk memadatkan biobriket, kami memerlukan alat penumbuk, tepung kanji dengan takaran 100 gram, air 40 ml, dan cetakan yang terbuat dari pipa. Nantinya, setelah biobriket ditumbuk sampai halus, kami ukur sampai 100 gram untuk dicetak. Pembuatan biobriket. Setelah alat dan bahan sudah siap, barulah proses pembuatan biobriket dimulai. Langkah pertama adalah alas kaleng dilubangi menggunakan palu dan paku sebanyak 30 buah. Hal ini dilakukan agar ada oksigen yang masuk untuk menunjang proses karbonisasi atau pengarangan. Lalu, bahan-bahan dasar pembuat biobriket dijemur selama 3 hari agar tidak ada kadar air. Setelah jemur, bahan-bahan tersebut diakar di kaleng sehingga menjadi arang. Cara pembakarannya adalah bahan biobriket disusun secara rapat di dalam tungku pembakaran, kemudian dibakar sampai semuanya terbakar. Lalu kaleng ditutup sehingga api mati dan tidak menjadi abu. Kemudian arang ditumbuk menjadi halus dan dicampurkan dengan bahan perekat. Bahan perekat yang digunakan adalah tepung kanji yang dicampur dengan air dengan perbandingan tepung banding air sama dengan 5:2. Larutan air dan tepung kemudian dipanaskan hingga mengental. Kemudian dicampur dengan arang yang telah dihaluskan dengan perbandingan bahan perekat banding arang yaitu 1:1. Arang yang sudah dicampurkan dengan bahan perekat kemudian dicetak dengan tekanan tertentu. Selanjutnya, biobriket dijemur hingga kering selama 3 hari atau kurang lebih 15 jam di bawah sinar matahari. Biobriket pun siap untuk digunakan. Nah, selanjutnya aku mau bahas cara pengujian dan bagaimana sih hasilnya. Mulai dari pengujian, biobriket yang sudah dijemur kering kemudian dapat dinyalakan. Kami menggunakan tungku dengan lubang celah di samping bawahnya untuk memasukkan kertas bekas yang terbakar untuk menyalakan bara dari biobriket itu sendiri. Berikut contoh pembakaran biobriket. Nah, setelah biobriket menyala semuanya secara merata, kami memindahkan biobriket ke tempat pembakaran sate. Semenjak biobriket dipindahkan, kami menyalakan timer selama 2 menit dan stopwatch. Kemudian biobriket itu disusun dan di atasnya diletakkan semangkuk air 100 ml. Nah, timer 2 menit tadi kami gunakan untuk membandingkan suhu awal air dengan suhu akhir air tersebut. Berikut proses pengujian biobriket tempurung kelapa. Years later. 50 gram biobriket tempurung kelapa dapat menyala selama 2 jam 1 menit 55 detik. Selanjutnya proses pengujian biobriket kulit buah.
Many months later. 49 gram biobriket kulit buah menyala selama 1 jam 25 menit 53 detik. Terakhir, proses pengujian biobriket ampas ekoenzim. Three weeks later. 54 gram biobriket ampas ekoenzim menyala selama 1 jam 19 detik. Nah, diperoleh data kenaikan suhu air itu berbeda-beda dari setiap jenis biobriket. Rupanya, biobriket berbahan dasar batok kelapa menghasilkan kenaikan suhu yang paling besar, yaitu sebanyak 13 derajat Celcius. Sementara itu, stopwatch masih menyala sampai seluruh biobriket habis menjadi abu. Diperoleh data bahwa biobriket yang menyala paling lama adalah biobriket berbahan dasar tempurung kelapa atau batok kelapa, yang menyala sekitar 2 jam, kemudian disusul oleh biobriket kulit buah yang menyala selama hampir 1,5 jam, dan biobriket ampas ekoenzim yang menyala selama hampir 1 jam 20 detik. Nah, dari data-data yang sudah diperoleh tadi, kami juga menghitung laju kalor dan nilai kalor yang merupakan salah dua dari parameter terpenting dari bahan bakar briket. Laju kalor diperoleh dari massa biobriket yang digunakan selama pembakaran dibagi dengan waktu pembakaran, atau massa dibagi dengan waktu. Semakin kecil laju kalor, semakin baik kualitas biobriket tersebut karena biobriket tersebut lebih tahan lama. Dari hasil perhitungan berikut, biobriket berbahan dasar batok kelapa memiliki laju kalor yang paling baik. Untuk nilai kalor diperoleh dari energi kalor dibagi massa biobriket. Dalam konteks percobaan ini, energi yang digunakan adalah energi panas yang diterima oleh air 100 ml selama 2 menit tadi. Maka untuk menghitung energi, gunakan rumus E sama dengan massa air dikali kalor jenis air dan dikali perubahan suhu. Dan untuk menghitung massa biobriket yang digunakan selama 2 menit, kalikan 120 detik dengan laju kalor yang sudah diperoleh sebelumnya. Berikut merupakan perolehan data nilai kalor dan didapatkan bahwa biobriket tempurung kelapa memiliki nilai kalor yang paling baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa percobaan ini berhasil karena setiap biobriket dengan bahan yang berbeda, yaitu tempurung kelapa, kulit buah, dan ampas ekoenzim, semuanya dapat menyala dan menghasilkan energi panas, tetapi belum memenuhi standar kualitas briket nasional, sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas biobriket. Sebelum kami menutup video ini, saya akan memberikan pantun. Naik pesawat kelas eksekutif, dapat duduk di bagian depan, bersama kembangkan energi alternatif untuk masa depan terjamin. Sekian dari kami, terima kasih.